Kita mulai ya. Gue akan bedah satu-satu sedetail mungkin, serinci mungkin. So buat teman-teman yang mau screen record, all good. Gue akan bedah di sini. Kita mulai, oke kita mulai. Di sini gue akan memposisikan diri sebagai laki-laki, bukan sebagai pacar Erika. Sebagai laki-laki, as a human being, sebagai manusia yang diciptakan normal pada umumnya, yang diciptakan Tuhan normal pada umumnya, yang punya akal sehat, yang punya hati nurani, yang punya akal budi, pendidikan, edukasi, dan juga etika. So, gue akan membahas ini dari POV, saya lagi ya, dari POV laki-laki, bukan POV pacar, ataupun teman, ataupun pihak manapun, no. Gue akan membedah ini, mendeskripsikan ini sebagai speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana. Dan balik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya tuh apa. Erika Karlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun, karena harus nikah dulu, dulu. But the point is, perbuatannya adalah salah. Tapi jadi di kasus ini ada dua guys. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua, sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah, tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gue poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gue harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gue gak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti, berdasarkan bukti. So yang mau gue bahas di poin 1 tadi, gue setuju banget sama teman-teman yang komen stop normalisasi hamil di luar nikah. Ya I agree with that. Cuman yang mau gue tanggapi adalah perbuatan baik atau tidak baiknya. Perbuatan tidak baiknya betul di perbuatan. Cuman aksinya menurut gue Erika sangat respectful as a mom, as a woman. Dia memilih untuk tidak membuang janinnya dan memilih desisi untuk membesarkannya sendiri dan juga melahirkan, apalagi dia juga tidak meminta
tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Nonton podcastnya baik-baik, dia tidak meminta. Jadi ada yang komen kayak gini, waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you get it all wrong. Don't get me wrong ya, Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya, dan juga gue. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, untuk membantu dia menangani kasus yang katanya ada omongan dan kita udah lihat chatnya itu adalah ancaman yang dia stres mungkin seminggu atau berapa lama terakhir sebelum dia ke Om Ded tuh dia stres, dia mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter, orang hamil tuh nggak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia nggak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual, dan juga dia flek berkali-kali, yang nggak sekali 2 kali, itu karena dia stres, nggak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Makanya dia minta tolong Om Deddy buat, Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam, bla 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 bla, sama laki ini. Menurut gue as a human being, apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Dan gue juga pernah bahas ini, kalau lu gak bisa berbuat baik, minimum banget jangan jadi orang jahat deh. Kedua, masalah podcast, masalah stop normalisasi menurut gue udah clear ya, oke? Masalah kedua adalah ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, gitu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti.
Sampai ujung masalahnya selesai baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Dah gitu aja guys. Nanti di klip jangan lupa tag gue. Peace out. Sehat-sehat orang baik.